Yang pertama adalah membandingkan Pak Jokowi dan SBY, yaitu nggak apple to apple atau beda jauh. Yang berikutnya pernah saya bahas di sini adalah ya tidak ada tawaran program pensiun yang memadai, mengingat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun kalau menurut saya adalah satu pencapaian yang remarkable dari seorang presiden yang bukan siapa-siapa. Maka saya boleh berpikir bahwa Jokowi ini sebenarnya seseorang yang loner, sendiri. Mengapa sih Jokowi ini haus kekuasaan dan nggak bisa legowo aja kayak SBY waktu itu? Setelah mengakhiri 2 periodenya dan tetap menjadi seorang negarawan yang anggun, merelakan semua hal ini tadi dan tidak cawe-cawe terhadap pemilu yang akan datang. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini yang saya maksud dengan konten. Jika kalian mengetahui apa yang akan saya bacakan, niscaya sebenarnya kalian akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang wajar. Tapi yuk kita akan lihat dan coba apakah betul apa yang saya bacakan. Yang pertama adalah membandingkan Pak Jokowi dan SBY, yaitu nggak apple to apple atau beda jauh. Dan saya katakan bahwa saat Pak SBY di sini itu sudah resign atau pensiun, beliau ini masih memiliki Partai Demokrat dan menjadi ketua umumnya. Dan saat saya mengatakan partai ini dimiliki, memang literally atau sesungguh-sungguhnya partai itu dimiliki oleh keluarga Pak SBY. Kalaupun ternyata nanti Pak SBY ini sudah mungkin pensiun dan tidak ada menjadi Dewan Penasihat, dan Mas AHY ini juga sudah seumur Pak SBY, saya yakin juga akan diteruskan oleh anaknya. Jadi nggak ada ceritanya orang lain akan bisa menjadi ketua Partai Demokrat. Ya secara teori bisa, tapi pada kenyataannya pasti yang kepilih ya dia lagi. Sehingga ini adalah suatu hal yang berbeda karena Pak Jokowi itu mustahil untuk jadi ketua umum PDIP. Kecuali ya setelah dia melakukan hal seperti ini ya. Gimana menurut pendapat kalian? Mengapa ini penting? Karena di Indonesia itu kalau seandainya ada satu pemerintahan terus kemudian dia sudah lengser, nah kalau pemerintahan berikutnya ini ternyata berseberangan, ini bisa saja dosa-dosa politiknya digali, dan kalau tidak memiliki bargaining position, sesuatu yang benar juga bisa dikriminalisasi. Nah, apakah selalu dilakukan seperti itu? Tidak, ini dilakukan oleh oknum, tapi oknum ini hampir pasti itu ada. Sehingga jika dia tidak merencanakan program pensiunnya dengan tepat, maka bisa dipastikan dia hanya akan tinggal menunggu waktu, siapapun presidennya, untuk digali kesalahannya. Dan saya nggak yakin ini adalah satu langkah yang tepat untuk Pak Jokowi yang selama kemarin juga di pemilu-pemilunya ini mengalami pemilu yang sangat berdarah-darah. Jika kalian menganggap bahwa seakan-akan PDIP di sini itu berjasa dan Jokowi melakukan pengkhianatan, coba ditonton, ada konten dari Guru Gembul yang menarik sekali tentang kita akhirnya tahu siapa Jokowi sebenarnya. Nah, di situ ditunjukkan ya siapa Jokowi sebenarnya, bagaimana jasanya terhadap PDIP dan juga apa yang sudah dilaluinya untuk PDIP itu tadi. Sehingga saya katakan di sini tidak ada yang berjasa kepada siapa dan siapa. Saya pikir ini adalah simbiosa mutualisme yang terjadi dengan indah. Dan kalau ini sudah sampai di ujungnya, maka rasanya sih ya nggak salah kalau dilakukan renegosiasi terhadap kerjasama yang berikutnya, nggak terus menggunakan term kontrak yang lama. Dan yang kalau menurut saya membuat Pak Jokowi akhirnya melakukan itu, atau paling tidak ini banyak pengamat yang mengatakan ini kayaknya dibisiki oleh Bu Iriana, itu adalah bagaimana serangan-serangan quotes on quotes yang dilakukan oleh striker PDIP. Gak kurang orang-orang kayak Mas Bambang Pacul, Pak Hasto, Pak Pandana Baban, Pak Masinton Pasaribu, dan banyak sekali yang ini memang sepertinya diduga ini ditugaskan untuk menyerang lawan politik, dan memang itu adalah sebuah tradisi ya berpolitik di Indonesia mungkin, yang seakan-akan ini dipertanyakan loh, Pak Jokowi ini menjadi presiden tapi kenapa dia kok diserang oleh partai yang mencalonkan dia. Koreksi saya kalau saya salah, termasuk dalam kasus Piala Dunia U20. Terus kemudian permasalahan food estate, kalian googling sendirilah. Lalu komentar Pak Panda terhadap Gibran yang dianggap anak ingusan, dan yang lain-lainnya juga. Lalu foto saat kalau saya nggak salah ulang tahun PDIP atau Rakernas ya, saat Mbak Puan memfoto Pak Jokowi yang di situ diceritakan seperti dipanggil guru BP. Lalu beberapa pidato Bu Mega yang ya walaupun kita langsung mengira ini adalah sebuah ya Bu Mega bercanda, tapi saya kira sih bercandanya ini sedikit kurang lucu ya. Saat itu diucapkan di depan seluruh kader PDIP dan terus kemudian jadi konsumsi warga negara Indonesia. Ini presiden loh yang diperlakukan seperti itu. Ya walaupun endingnya selalu yang dipakai adalah narasi ya ini ibu kepada anaknya yang ya bla bla bla, yang tetap saja presiden adalah simbol negara. Dan walaupun ini adalah sesuatu yang akhirnya, nah ini salah satu polemik juga, dianggap sebagai petugas partai. Ini adalah satu hal yang
paling nggak janjian dulu lah sebelum melakukan itu. Lalu polemik tentang pencalonan Mas Ganjar yang rupanya ini kayak serangan fajar. Pak Jokowi itu nggak tahu udah mudik ke Solo di lebarannya Muhammadiyah atau lebaran hari pertamanya orang-orang yang berlebaran itu saat itu. Mas Ganjar ini langsung dicalonkan dan Pak Jokowi harus ujuk-ujuk datang dari Solo balik lagi ke Jakarta. Nah, hal seperti ini yang terlihat. Kalau nggak terlihat, pasti saya yakin sekali akan lebih banyak. Nah, kalau kalian di posisi Pak Jokowi, apa yang akan kalian lakukan? Yang berikutnya pernah saya bahas di sini adalah ya tidak ada tawaran program pensiun yang memadai, mengingat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun nanti ya, itu kalau menurut saya adalah satu pencapaian yang remarkable dari seorang presiden yang bukan siapa-siapa. Dia ini bukan militer lulusan Akmil yang terus kemudian menantunya jenderal besar yang dekat oleh penguasa Orba, atau anak proklamator yang ya pasti memiliki privilege dalam darahnya, atau ketua organisasi Islam termasuk yang terbesar se-Indonesia yang otomatis pasti terbesar juga di seluruh dunia, atau ilmuwan nomor 1 yang memiliki ini konon katanya bahkan tawaran atau sudah ya kewarganegaraan di Jerman, yang kita boleh bilang salah satu jenius abad ini, atau yang lain-lainnya. Dia hanyalah tukang kayu dari Solo, orang yang berasal dari keluarga rakyat jelata, dan terus kemudian menapaki tangga pemerintahan hingga menjadi seorang presiden. Apa kabar kalau dia pensiun menjadi orang biasa? Apakah akan selamat? Dan di luar itu, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang yang mau untuk merubah tradisi yang selama ini dianggap ya pemerintahan Indonesia dari dulu itu tentang bancakan kekuasaan, perebutan di antara orang-orang yang elu lagi, dengan oligarki yang lebih elu lagi. Beliau mencoba untuk menjadi agen perubahan tapi tidak melakukannya secara sontak. Melakukan manuver yang juga kalau dibilang berbahaya dengan lebih berpihak kepada timur dibandingkan kepada barat, Inggris, Amerika, dan sekutunya. Yang kalau kita bikin daftar, ini adalah hal yang mungkin tidak akan terbayang dilakukan oleh sosok yang dianggap plonga-plongo, krempeng, dan berasal dari kota Solo ini tadi. Dan boleh saya katakan bahwa akhirnya beliau ini menemukan seseorang yang akhirnya ini orang-orang nasionalis itu ketemu orang nasionalis yang sama, yang menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan parpol atau kepentingan dirinya sendiri. Dan saya lihat bahwa pertemanan Pak Jokowi dengan Pak LBP inilah yang juga membuat Pak Jokowi berani melakukan apa yang dilakukannya selama ini. Dan mengingat bahwa beliau ini sepertinya sudah nggak percaya terhadap orang-orang di sekitarnya, karena dalam perpolitikan kayak sekarang ini, yang tadinya lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Nggak pernah terfikir Pak Prabowo dan Pak SBY ini di dalam satu perahu yang sama. Nggak kebayang Caimin yang dari kaum sarungan temu dengan Mas Anies yang selama ini diusung oleh kaum cingkrang dan jenggotan. Lalu bagaimana ya Mas Ganjar ketemu dengan Pak Mahfud, yang Pak Mahfud ini termasuk orang-orang yang mungkin nggak disukai oleh para pejabat usungan parpol, yang mana Pak Mahfud ini kalau seandainya dia melihat ada satu kesalahan, siapapun dia pasti akan dihajarnya. Maka mengingat bahwa perpolitikan yang sangat cair ini, Pak Jokowi berpikir bahwa dia hanya bisa percaya pada orang-orang terdekatnya saja. Dan kita tahu bahwa saat dia mendelegasikan ini, belum tercatat adanya kasus korupsi atau bahkan nepotisme seperti yang sekarang ini dituduhkan, selain yang sekarang ini, dan keberpihakan yang kalau menurut saya pantas untuk diperkarakan. Maka saya boleh berpikir bahwa Jokowi ini sebenarnya seseorang yang loner, sendiri. Dia tidak memiliki kawan kecuali orang-orang yang memang memiliki satu visi dengannya. Dan saat dia sekarang harus sendiri, saya pikir ya dia sudah ahli dan memang memasteri cara untuk menjadi seorang penyendiri ini tadi. Dan untuk itu, jika ternyata kali ini dia harus melakukan ini semua dan resiko dia akan menjadi seorang penyendiri, ya saya pikir dia pasti akan mau melakukannya walaupun 100-100 ribu kali lagi. Because he's just play by the rule, which is no rule. Seperti yang dikatakan bahwa politik ini adalah jalan. Dan selama tidak melanggar hukum, saya pikir nggak ada yang salah dengan perpolitikan ini. Maka saya katakan bahwa gugatan 70,5 miliar yang dilakukan oleh seseorang yang terus kemudian ditujukan kepada KPU, saya pikir ini juga nggak akan berakhir seperti yang diharapkan. Tidak akan ada gugatan yang akan berarti karena semuanya dilakukan dalam jalur hukum. Maka kita akan melihat bahwa pemilu kali ini adalah pemilunya para milenial, di mana tradisi-tradisi masa lalu ini ternyata boleh dilanggar dan tidak sesakral itu. Apakah ini terus menjadi
menjadi pragmatis, saya pikir selama kita menempatkan nilai-nilai dasar negara dan menempatkan negara itu sendiri di atas segalanya, apakah kita memiliki alasan untuk berhenti? Apakah parpol di atas negara? Dan di mana kesetiaan ini harus dilabuhkan? Tulis komentar kalian di bawah sini. Apakah saya otomatis akan mendukung Prabowo dan Gibran? Belum tentu juga. Apakah saya yang sejak kemarin dianggap mendukung Pak Ganjar, saya akan terus mendukung Pak Ganjar? Kita lihat saja nanti. Dan apakah Mas Anies yang saya merasa bahwa dia adalah calon yang paling pantas, tapi tidak untuk saat ini, saya terus berubah pikiran bahwa oke, ini kayaknya saat yang tepat. Saya kira kita memiliki waktu untuk menentukan. Tapi apapun itu, jangan pernah untuk golput atau tidak memilih. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.